Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya, para ayah bunda dan teman-teman semuanya di acara Zuminar yang perdana diadakan oleh Bimbingan Tahfiz Putrujah dari daerah Kabupaten 50 Kota, Jorong Datar, Nagari Koto Tangah, Sumatera Barat. Alhamdulillah ya, puji syukur kita kepada Allah ya. Allah berikan kita kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Salam salam kita hadiahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya langsung saja menyampaikan karena MC dan host juga lagi ada kendala. Yang pertama yang saya ucapkan yaitu pertama terima kasih atas kesediaannya yang diberikan kepada saya, terutama dari teman-teman dari bimbingan tahfiz Utruja dan juga ayah bunda yang datang pada malam hari ini. Ayah bunda semuanya, insya Allah kita hari ini membahas tentang agar anak mencintai ibadah. Artinya membentuk hati bukan rutinitas. Ayah bunda, pernahkah kita merasa, teman-teman semuanya ya, pernahkah kita merasa susah ya, menyuruh anak-anak sholat, terutama ketika anak-anak tersebut di usia kelas 4 SD atau ya 4 SD ke atas? Atau pernahkah kita melihat atau merasakan eh, seorang anak yang mulai tumbuh besar, tumbuh dewasa, namun ternyata yang dulunya kecil mungkin rajin ngaji gitu ya, punya hafalan banyak dan lain-lain, tapi ternyata ketika dewasa, ketika mungkin sudah beranjak dewasa, justru hilang ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika kecil waktu itu. Nah ini sering banyak ya, banyak yang merasakan hal seperti ini ya. Makanya kita akan bahas ya sedikit-sedikit, semoga bisa mendapat insight baru untuk teman-teman semuanya, terutama yang menyampaikan. Next, bantu host untuk ini ya, slide-nya. Boleh teman-teman lihat, ya bunda lihatnya, terutama yang hari ini hadir. Teman-teman, ayah bunda semuanya, perkenalkan saya Furqon Ari Adha ya. Aktivitas lebih banyak di pesantren Surah Al-Quran, sebuah pesantren hafal tahfiz Quran ya, yang memang targetnya itu hafal 30 juz ya, sebagai pengasuhan nih, kepala bagian pengasuhan pesantren Surah Al-Quran. Sudah di sana itu hampir 9 tahun. Alhamdulillah. Jadi sedikit banyaknya sudah tahu ya bagaimana santri yang ideal dan juga santri yang tragis. Kita akan lihat ya, ternyata di pengalaman-pengalaman saya itu ayah bunda semuanya ada ya anak yang memang terpaksa masuk pesantren gitu ya, menjadikan pesantren sebagai bengkel dan lain-lain. Ada. Selain itu juga saya aktivitas mungkin menggiati sebuah tema atau fokus yang cukup menjadi intens pada hari ini ya, yaitu Islamic Parenting. Karena bagaimanapun sebuah peradaban, sebuah kemajuan terutama bangsa ini ya, dimulai dari rumah dan keluarga. Nah, salam kenal ya untuk ayah bunda dan teman-teman semuanya. Next, lanjut. Apa yang menjadi masalah utama hari ini ayah bunda dan teman-teman semuanya? Yaitu saya pernah mendapat cerita ya. Ada artis atau influencer wanita perempuan ya, yang dulunya itu juara kelas, pakai hijab ya, hijab tertutup ya. Kemudian juga anak pesantren. Tapi ternyata ketika dewasa, si artis ini, saya tidak sebut namanya ya, menjadi artis yang cukup kontroversial, terbuka ya, dan dikenal dengan gaya hidupnya yang hedon ya,
yang suka memperlihatkan aurat, suka memperlihatkan kehidupan pacaran dan lain-lain. Ini jadi masalah kita ya, masalah utama pada hari. Kemudian juga saya pernah dapat ini ya, curhatan dari salah seorang teman. Beliau ustadz yang cukup terkenal di Padang ya. Apa ceritanya? Yaitu beliau sudah khatam ya, 30 juz. Kuliahnya juga di Mesir. Namun dia menceritakan ya, beliau menceritakan bahwasanya ia menghantamkan hafalan itu ya, hafalan Quran itu karena terpaksa dari orang tuanya. Mungkin terpaksa dalam hal ini kalau positif oke lah ya, tapi sepertinya dia masih menyimpan ada beberapa hal yang mungkin tidak mengenakkan dalam hatinya sehingga masih teringat sampai hari ini. Terpaksa ditanya terus, kok bisa gimana hafalan dan lain-lain. Maka ini jadi masalah kita teman-teman dan ayah bunda semuanya. Banyak anak ibadah karena disuruh, bukan karena butuh. Ya. Padahal kita harus tahu ayah bunda semuanya, ibadah itu sebetulnya beban. Ibadah apapun ya itu ya, kan kita nanti setelah balik itu dibebani ya. Pada dasarnya ibadah itu adalah beban ayah bunda. Maka ketika ibadah itu hanya sekedar rutinitas dan disuruh, yang ada ialah makin terasa menjadi beban. Sehingga tidak ada namanya pemaknaan spiritual atau pengalaman ya spiritual. Maka tentu kita tidak ingin seperti itu ya. Apalagi anak di kerangkeng atau di koridor sangat ketat ya. Disterilisasi di mana-mana. Mengatakan sholat justru malah meninggalkan sholat ketika dewasa. Ya, saya ada beberapa anak ya pernah saya jumpai dulu cukup rajin sholatnya ketika di sekolah ataupun di pesantren. Tapi ternyata ya ketika menghadapi dunia luar justru banyak sekali apa namanya kekalahan ya, kelalaian dalam hal ini sholat, apalagi mungkin ngafal Quran ataupun ngaji. Nah, ini jadi apa ya, tujuan materi kita pada hari ini agar apa? Agar ibadah itu sebagai rasa ya, bukan sebagai tugas ataupun rutinitas. Next. Maka poin utama ya yang jadi garis bawah pada pertemuan hari ini ialah teman-teman dan ayah bunda semuanya, anak itu terlahir fitrah. Ya. Yang mesti dipahami anak itu terlahir fitrah. Sebagaimana dalam hadis ya yang Rasulullah katakan, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Maksudnya apa, teman-teman? Ada sebuah ungkapan ya, ilmu barat ya. Bahwasanya anak itu berasal lahir sebagai kertas kosong. Itu salah. Salah. Atau ada juga yang mengatakan ya, ulama yang mengatakan bahwasanya anak itu sudah membawa dosa ketika sudah lahir, sejak lahir. Itu juga salah, teman-teman. Nah, ya bunda semuanya. Di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya anak itu semuanya fitrah. Salah satu fitrahnya ialah fitrah keimanan. Ya. Dalam Quran surah apa itu ya? Mungkin mohon dikoreksi nanti. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam 4 bulan kandungan itu ya, ketika Allah mulai memberikan ruh kepada janin di dalam perut ibu ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhan kami menyaksikan gitu ya. Kira-kira seperti itulah narasi atau teksnya. Artinya teman-teman semuanya, ini harus menjadi catatannya. Yang namanya fitrah ya, kebaikan itu sudah ada sejak anak-anak lahir. Maka yang mempengaruhi nanti ke depan ialah orang tuanya ternyata. Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ini dalam hal konteks agama, apalagi dalam hal konteks pengaruh pengaruh
pengasuhan, ya, pengaruh pembelajaran, ya, pengaruh minat, bakat dan lain-lain. Maka itu adalah pengaruh dari keluarga dan orang tuanya. Kan begitu ya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai ya para ayah, wahai orang-orang, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini jelas ya. Ini pesan untuk para ayah sebetulnya. Ya. Bahwasanya dalam hal ini ya, dalam hal menjaga fitrah, dalam hal menanam fitrah, menebar benih gitu ya, menebar benih fitrah atau menyirami dan lain-lain, ya, mengawalnya, ya, maka ini adalah tugas ayah utama dan juga para ibu yang menjadi pendamping dari ayah. Nah, ini jadi catatan ya teman-teman ya. Maka kenapa bisa jadi anak-anak kita mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin di usia 7 tahun ke atas merasa atau 10 tahun ke atas susah diajak atau susah disuruh untuk sholat, bisa jadi ada yang lalai terhadap fitrah. Next. Maka ayah bunda semuanya seputar fitrah ini ayah bunda dan teman-teman ya, ada hal yang mesti kita kenali dulu ya. Apa itu? Yaitu usia ya. Kalau dalam rumus Ali bin Abi Thalib 7, 7 dan 7. Mungkin teman-teman ayah bunda tahu ya. 7, 7 dan 7. Apa itu? 7 tahun pertama sebagai raja, 7 tahun kedua sebagai tawanan, dan 7 tahun ketiga sebagai partner, teman. Maksudnya ayah bunda semuanya, 7 tahun pertama anak itu diibaratkan seperti raja. Seperti raja di sini bukan berarti kita memenuhi semua keinginan anak, bukan. Tapi dijaga betul perasaannya. Ya, dijaga betul perasaannya. Karena ini berkaitan dengan fitrah-fitrah tadi. Fitrah-fitrah di 7 tahun pertama itu banyak sekali yang tumbuh, ayah bunda semuanya. Apa? Di sini kita lihat ya, 0 sampai 6 tahun itu ada 3 fitrah minimal ya. Dari 8, 7 atau 8 fitrah, itu ada 3 fitrah yang mungkin tumbuhnya cukup jadi perhatian. Ya. Yang pertama itu fitrah keimanan. Kemudian fitrah estetika dan fitrah seksualitas. Ya. Nih, bayi lagi ngoceh karena ayahnya juga ngoceh, bapak ngoceh, anak juga ngoceh. Tidak masalah ya. 0 sampai 6 tahun ini ya, ayah bunda semuanya berkaitan erat dengan yang namanya nanti luka pengasuhan kalau kita terlalu memaksakan. Sebab 0 sampai 6 tahun itu anak-anak tidak mengenal dengan namanya aturan. Tapi anak-anak hanya mengenal dengan yang istilahnya perkembangan emosional, like or dislike. Suka atau tidak suka. Ya. Maka dalam hal ini, dalam tahapan ini ya, terutama dalam 0 sampai 6 tahun ini, yang penting kita jaga untuk menumbuhkan fitrah keimanan ya. Fitrah seksualitas estetika nanti ya kita bahas. Yaitu mahabbah, kecintaan. Kecintaan kepada Allah, kuatkan bagaimana Allah itu sebagai Rabb ya, sebagai Malik ya, Rozikon ya, sebagai pemberi rezeki gitu ya, ataupun sebagai raja. Kemudian apa lagi? Momen 0 sampai 6 tahun itu kita tentu ada 2 tahun terbaik ya. 2 tahun awal ya. Kalau kata ilmu kesehatan 1000 hari kehidupan kalau tidak salah. Dalam Quran surah Al-Ahqaf juga sainal insana biwalidayhi ihsana. Ini tentang apa? Tentang menyusuinya sang ibu ke anaknya. Maka proses menyusui ini bagian dari fitrah keimanan juga, teman-teman. Biasakan mungkin ya, yang punya anak, mungkin ada ayah bunda yang punya anak bayi atau usia yang baru-baru lahir gitu ya. Biasakan setiap menyusui itu adalah proses proses menampilkan bahwasanya Allah itu maha baik. Ya. Proses menampilkan Allah itu maha baik ayah bunda semuanya. Ya.
Maka di 0 sampai 6 tahun itu dalam menumbuhkan merawat fitrah keimanan tadi, imajinasikan hal-hal yang positif. Jangan sampai apa ya? Uh, kita menceritakan tentang Allah itu justru hal-hal yang jelek-jeleknya. Mungkin nah ini secara ini ya, kadang kan orang tua marahnya bawa nama Allah. Allah marah loh nak, gitu ya. Allah nggak pernah marah ya bunda. Allah nggak pernah marah. Yang marah itu kita sebetulnya. Kita bawa Allah. Nah, itu sehingga keimanan itu nggak masuk bagi anak. Jangan ya, hindari apa tampilan-tampilan neraka gitu atau akhir zaman dajjal dan lain-lain. Intinya hal-hal yang mungkin berita-berita yang menakutkan, suasana jadi suram gitu ya, hindari. Saya dulu pernah klien seorang anak yang baru sebelum TK ya, PAUD, usia PAUD, lagi tes kepribadian. Mau sholat nih, sholat asar. Tapi beliau terlambat anak ini ya. Nanti Allah marah. Allah tidak marah, kata bundanya. Allah tidak marah, nah. Ya udah sholat lah. Asal abang sadar, ya sholat lah. Ini penting ya. Karena apa? Kalau kita mungkin mencerminkan bagaimana sifat Allah yang tidak semestinya, maka anak akan mengenal Allah, kata Allah itu hadir ketika ada masalah gitu ya, ketika orang tua marah gitu ya, atau ketika hal-hal yang mencekam saja ya. Nah, maka yang perlu dikenali itu yang pertama ya, di usia 0 sampai 6 tahun itu pastikan anak itu tumbuh rasa cintanya kepada Allah, pada Tuhannya gitu ya. Di sini kisahkan keindahan gitu ya. Kalau bisa kontekskan setiap hal ya dalam keseharian itu tentang Allah. Kemarin ya, saya dengan anak saya yang kecil ya, yang masih bayi itu, hujan selama sepekan, lalu banjir di mana-mana. Dalam momen khusus berdua saja, saya sampaikan ke anak, Bang, hari hujan, doa kita ya. Ya. Pada dasarnya Bang, ya, hujan itu adalah rahmat, ya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Bang. Ya. Nah, ya. Tidak ada tuh nak, hujan itu bentuk azab dan lain-lain. Lalu kenapa banjir, longsor dan lain-lainnya? Itu bisa jadi karena kelalaian kita. Kan gitu kata Allah. Bahwasanya kerusakan yang terjadi di darat dan laut itu karena ulah tangan manusia. Nah, jangan pernah salahkan hujan. Ya. Hujan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Karena dari situ kita makan. Dari situ rezeki hadir kan. Dan lain-lain. Itu mengenalkan. Dalam satu momen ketika gendong-gendong bayi, gendong-gendong anak bawa keluar, kemudian lihat lagi nanam-nanam tanaman ya, cabai dan lain-lain. Baba lagi nanam cabai. Ini adalah bentuk syukur kita ke Allah, nah. Karena Allah berikan kita kesehatan dan kemampuan, ya, maka kita berusaha menanam. Kan gitu ya kata Nabi ya Bang ya. Nah ya, sekalipun kiamat, kalau masih ada biji tanaman ya tanam. Dan lain-lain. Itu bentuk ya, bentuk sekalipun bayi ya, ataupun 0 sampai 6 tahun, kita asup pikiran, telinga anak-anak itu hal-hal yang positif tentang Allah, tentang agama. Nah, apa indikator awalnya ketika anak ini terbiasa dengan hal-hal yang positif ya, imajinasi dan lain-lain, maka muncul antusias, ghirah atau kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan juga kebaikan dalam Islam. Indikator akhirnya nanti menjelang 7 tahun ya, sebagaimana hadis ya, ketika 7 tahun itu sudah mulai ditugaskan atau ditunjuk untuk sholat gitu ya.
7 sampai 10. Kalau tidak sanggup juga 10 tahun adalah batas akhirnya gitu ya. Maka 10 tahun sudah 7 ya, sudah siap untuk diperintahkan untuk sholat. Nah, itu teman-teman. Nah, ya udah. Kemudian fitrah estetika itu maksudnya fitrah keindahan. Fitrah seksualitas itu maksudnya ialah fitrah tentang laki-laki dan perempuan. Nanti kita akan mungkin suatu momen ya kita lihat ya, ulas tentang ini. Bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berbeda, tanggung jawabnya berbeda, tugasnya berbeda. Unik ya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semuanya saling mempunyai keunikan ya masing-masing. Kemudian 7 sampai 10 tahun ayah bunda mulai muncul fitrah belajar ya. Fitrah belajar dan bernalar. Nah, ini pentingnya ketika kita sudah memberi asupan positif ya dalam hal ini spiritualnya gitu ya. Karena anak hanya mengenal like or dislike ya. Ya di 0 sampai 6 tahun ini ya Bunda tidak ada adab ya. Adab bukan menjadi sebuah ini ya. Kalau misalnya kayak anak makan berdiri, nah tidak boleh makan berdiri ya. Jangan kayak gitu ya Bunda ya. Cukup diarahkan saja nak. Kalau makan itu duduk ya. Nah, kayak gitu aja ya, sederhana. Kemudian lanjut ya, fitrah belajar menalar. Ketika sudah mulai 7 tahun ya, maka anak itu sudah mulai rusda. Dalam Quran surah An-Nisa di bagian bawah dia di halaman pertama surah An-Nisa itu dijelaskan ya. Artinya anak sudah bisa berpikir ya, sudah bisa apa namanya membedakan kanan dan kiri ya. Kalau dalam hal ini anak sudah mulai banyak bertanya gitu ya. Maka itu jangan patahkan pertanyaan-pertanyaan anak dengan bertanya terus nih. Apa namanya nyinyir sekali. Tidak boleh, jangan gitu ya Bunda. Kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan anak kita, maka minta jeda. Nah, Baba lagi kerja. Nah, Uma lagi kerja, lagi masak. Boleh nanti jawabnya ketika selesai masak. Nah, kan? Baba sedang ini ya. Sedang ini ngetik. Nanti lah ya, nanti lah. Atau banyak tanyanya nih. Dan lain-lain. Nah, seperti itu, Bunda. Karena itu akan mematikan fitrah nalarnya, fitrah belajarnya. Nah, di sini Bunda semuanya ya, di usia 7 sampai 10 tahun mulai muncul fitrah belajar dan bernalar. Kemudian juga fitrah seksualitas. Fitrah keimanannya mana? Sebetulnya ada fitrah keimanannya ya Bunda ya, di 7 sampai 10 tahun. Di 7 sampai 10 tahun fitrah keimanan itu diajarkan dalam bentuk pengenalan lagi. 0 sampai 6 tahun tadi itu diimajinasikan dengan hal-hal yang positif ya. Kalau 7 sampai 10 tahun itu dikenalkan. Tentunya sebelum masuk 7 tahun kita kenalkan. Jadi kita akan coba ada prinsip-prinsip tentang ibadah ya, software dan hardware. Bangkitkan dulu kesadaran di 7 sampai 10 tahun. Nah, itu kenapa ketika apa namanya? Nabi bilang 7 tahun itu udah mulai dibebani apa untuk sholat ya. Batasnya nanti 10 tahun, itu adalah proses pengenalan. Proses latihan. Ya. Membangun kesadaran dan lain-lain. Maka di sini di Futra 7 tahun ya, 7 sampai 10 tahun itu ayah bunda semuanya kita tumbuhkan kesadaran bahwasanya Allah itu maha melihat ya, ada untuk ditaati gitu ya, ada untuk diberi kesetiaan ya, dengan keteladanan ya, ini pasti ya. Pendidikan terbaik itu ialah keteladanan orang tua. Dan juga menyadarkan nilai dan perintah. Nah, artinya ya bunda semuanya sudah mulai menanamkan prinsip ya, ada nilai-nilai atau batas-batasan. Ada batas-batasan. Mungkin kayak jam sholat, yuk waktu sosial ya sama ayah ya, misalnya. Yuk sama ayah gitu ya. Nah, misalnya kayak 0 sampai 2 tahun masih sama ibu, 2 sampai 6 tahun itu sesuai kelamin ya. Kalau anak laki-laki sama ayah, anak perempuan sama ibu. 7 sampai 10 tahun itu sama ayah. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan maskulinitas dan jiwa sosial. Kalau anak laki-laki, ajak lagi tuh para ayah di usia 7 sampai 10 tahun
untuk sholat berjamaah di masjid misalnya, membiasakan ya, tadi itu. Kemudian menyadarkan nilai larangan ya, perintah dan larangan, keteraturan ya, semua itu ada keteraturan, ya, semua itu ada konsekuensi. Nah, ini penting ya. Di 7 sampai 10 tahun itu sudah mulai diajarkan ya, mengenalkan konsekuensi. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi di rumus Ali bin Abi Thalib, bahwasanya 7 tahun kedua itu adalah apa namanya, tawanan ya. Yang namanya tawanan itu ya Bunda, ya, tawanan gimana ya? Makanannya diberikan ya, kehidupannya diberikan, tapi semuanya itu bergantung kita bosnya, kita yang mengendalikan. Maka kalau ada anak yang 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun, tidak bisa diatur dan orang tuanya kewalahan, nah berarti dia, orang tua mungkin lupa siapa yang menjadi pengendali. Nah itu. Kemudian dari sini ya, di proses pembelajaran atau proses penguatan fitrah imanan anak itu melalui pembelajaran lewat pembelajaran rihlah ya, jalan-jalan ke alam ya, pariwisata dan lain-lain. Lebih banyak dengan hal itu. Dan nanti biasakan CCP ya, CCP keimanan tadi. Fitrah seksualitas ya. Dan 10 sampai 14 tahun fitrah seksualitas. Maka difokus di 0 sampai 7 tahun itu ialah ya Bunda semuanya, mahabbah, kecintaan, bagaimana membangun kecintaan ya. Hati dulu ya. Sebagaimana prinsip dakwah itu ya. Ikat hati sebelum memberi sebelum memberi tugas, beri tugas sebelum dibebani gitu ya. Dan 10 sampai 14 tahun itu konsekuensi. Maksudnya tidak ada lagi dunia yang pura-pura ya. Bukan dunia seolah-olah, tapi memang dunia yang sebetul-betulnya dunia. Artinya ketika ia menghadapi masalah, anak itu harus siap menghadapi masalah tersebut. Ini kira-kira ya Bunda semuanya, ini tentang fitrah ya. Artinya apa ya? Penanaman ibadah ya. Apakah itu tentang kecintaan anak tentang ibadah, atau anak mulai membiasakan ibadah, itu sebetulnya dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Yaitu melalui kecintaan, melalui imajinasi positif ya, kebiasaan positif, keteladanan yang diberikan atau ditunjukkan oleh ayah, para ayah dan oleh para ibu di rumah. Next. Isi minum ya. Nah ya Bunda semuanya, ini ada sedikit tulisan yang cukup menyadarkan saya dan juga mungkin ayah Bunda semuanya. Kita diajarkan sholat ayah Bunda, tetapi bukan kebenaran. Kita diajarkan puasa, tapi bukan kebenaran. Kita diajarkan kewajiban, tetapi bukan kebenaran. Ya, menjadi manusia yang istiqomah dengan kebenarannya. Menjadi manusia yang dihidupkan nurani kebenaran. Sahabat dan zaman setelah sahabat ya, tabi'in ya. Itu beda sekali dalam hal pengajaran Quran yang diajarkan Nabi dan juga para sahabat. Kalau sahabat ya mengajarkan Quran ya, diajarkan Quran oleh Nabi, itu ialah dengan keimanan terlebih dahulu, baru diajarkan tentang Quran. Sehingga wajar ya Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika menjadi imam ya, menggantikan Rasulullah SAW, itu tidak selesai rakaat pertama dan lain ayat pendeknya. Kenapa? Karena nangis, karena pingsan, karena ayat yang dibacanya. Sampai-sampai Bunda Aisyah pun, wahai Rasulullah, kalau Abu Bakar yang jadi imam, maka akan selesai itu sholat. Karena hatinya ini. Tapi Rasulullah bersekufu. Yang menggantikan saya ketika sakit ini adalah Abu Bakar. Adanya teman-teman ya, para sahabat itu diajarkan dulu keimanan, kecintaan ya, sebelum diajarkan hal yang lain-lain. Banyak fitur-fitur sebetulnya di dunia ini ya. Di rumah kita itu bisa kita ajarkan keimanan. Tadi contohnya tentang hujan misalnya. Atau tentang
pohon kelapa. Nah, kelapa itu ketika kecil, nak, belum ada airnya. Tapi ketika dia berbuah, ada buahnya, siapa yang ngisi air di dalamnya, nak? Siapa yang ngisi air di dalamnya, nak? Itu kan bentuk ya, mengenalkan keimanan. Allah, nak. Allah Maha Baik. Yang tidak kita mungkin sanggup di luar pikiran kita, Allah itu mudah bagi Allah. Maka ini ya, ayah bunda semuanya, keimanan ini menjadi penting ya. 7 tahun pertama itu. Lalu nanti gimana kalau sudah lewat? Nah, ini ada bahasan selanjutnya atau bahasan khusus yaitu tentang hutang dan buka pemasukan. Nih, next. Maka ayah bunda semuanya, berikut adalah ya prinsip dasar ya ibadah anak ya. Yaitu jangan anak itu diancam, apalagi di 7 tahun pertama, atau merasa terpaksa. Sebagaimana kisah tadi ya, contoh tadi yang disampaikan, Anda sampaikan tadi, teman sendiri ya, dia merasa terpaksa ngafal Quran karena ibunya nanya-nanya terus. Daripada ditanya terus, dia mending dicepatkan selesai hafal Quran. Bagus sebetulnya kan? Ya kan, udah khatam kan? Tapi masih ada yang ngeganjel sampai dewasa. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu, anak. Maka prinsip dasar ibadah anak itu, ayah bunda semuanya, anak itu belajar lewat cinta dan teladan. Bunda, sebelum ada parenting ini, pernah nggak ya kita melihat orang tua kita? Kenapa zaman waktu orang tua kita ada juga kok anak yang sukses gitu ya, tanpa ada belajar parenting? Ternyata ada 2 modal yang selalu dipegang sampai hari ini ya, untuk para orang tua. Apa itu? Cinta dan ketulusan. Cinta itu tentu menghadirkan pengorbanan. Ketulusan itu menghadirkan totalitas dalam hal memberikan yang terbaik untuk anak. Terutama juga keteladanan dalam bersikap di rumah. Dalam hal bagaimana kita dengan pasangan kita gitu ya. Bagaimana kita mungkin kalau dalam hal guru ya, maka ditampilkan di guru itu menjadi teladan. Kalau datang tepat waktu ya datang tepat waktu. Dan ada ulama di zaman pertengahan, cukup masyhur ceritanya. Ketika itu ada seorang rakyat meminta fatwa, wahai syekh gitu ya, kalau nanti khutbah boleh saya request yaitu untuk membebaskan budak, kata beliau. Sesekali isi khutbahnya ialah tentang membebaskan budak. Tapi ternyata syekh itu tidak mengeluarkan khutbah tentang membebaskan budak. Pekan berikutnya tidak juga dikeluarkan khutbah tersebut. Baru mungkin sekitar beberapa bulan, baru beliau menyampaikan tentang khutbah tentang pembebasan budak. Wih, terkejut loh yang request tadi. Syekh, afwan ya. Kira-kira konteksnya seperti ini ya. Kan itu sudah lama ya saya minta untuk mengeluarkan atau memberikan ceramah agar para yang sudah merdeka ini membebaskan budak. Apa kata beliau ya, ulama ini? Saya kalau mau menyampaikan, saya harus melakukan terlebih dahulu. Maka sebelum saya menyampaikan untuk membebaskan budak, saya menabung agar bisa saya membebaskan budak saya. Nah, baru disampaikan. Itu lebih berdampak, ayah bunda semuanya. Maka keteladanan ini penting ya. Ini prinsip dasar ibadah. Nah, kemudian apa lagi? Fokus pada asosiasi positif ya. Hal-hal diubah ke hal-hal yang lebih positif ya, terhadap ibadah. Nanti kita akan lihat di selanjutnya, di slide selanjutnya. Kemudian kisah teladan ayah dan peran pentingnya. Penting ya, ayah bunda semuanya. Kita ceritakan kisah-kisah teladan. Saya punya kebiasaan ya, baca buku. Kalau bisa
ke anak-anak kalau ada mungkin ada dapat insight baru ya, baik itu santri saya ataupun anak biologis saya gitu ya. Pasti saya ceritakan dapat hal ini dari buku ini. Lalu nanti dicoba asosiasi positif gitu ya dan lain-lain. Dan ini yang jadi apa ya? Yang jadi catatan bagi para orang tua. Jangan buru-buru anak pingin soleh. Anak 0 sampai 10 tahun itu adalah usia anak-anak, usia latihan ya. 7 sampai 10 usia latihan, 0 sampai 7 itu usia imajinasi ya. Usia emosional gitu ya. Maka jangan buru-buru ya. Menganggap anak ini udah soleh ya, ngajinya rajin gitu ya, banyak hafalannya gitu ya, sholatnya juga insya Allah luar biasa, soleh nih. Jangan buru-buru ya bunda semuanya. Bagus, tapi tinggal dikuatkan dan disirami terus gitu di tengah tersebut. Ini yang jadi penyakit ya. Apa itu? Terburu-buru. Kita buru-buru ingin mendapatkan hasil anak soleh gitu. Padahal pada prinsipnya pengasuhan itu pada akhirnya sampai akhir ayat bunda semua. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunaya, wahai anakku sayang. Ya. Kemarilah. Ini banjir udah dekat ini ya. Naik kapal. Tapi anaknya apa? Enggak, punya prinsip sendiri. Yang menariknya Nabi Nuh menyampaikan ya meskipun anaknya durhaka itu tetap dengan panggilan terbaik. Wahai anakku sayang. Artinya pengasuhan itu sampai akhir ayat. Goalsnya nanti ialah bersama-sama di surga ya bunda. Maka selagi masih ada waktu, ikhtiarkan. Next. Dan selanjutnya ya bunda, pilar tadi di awal saya sampaikan bahwasanya membentuk hati bukan membentuk rutinitas ataupun rutinitas ataupun kebiasaan yang diulang-ulang gitu ya. Nah, ini penting ya. Bahwasanya ikat hati sebelum memberi tugas. Pilar membentuk hati anak itu dalam hal ibadah ya bunda semuanya ialah software before hardware. Apa itu? Kalau di komputer atau laptop ya, kita sering lihat ya, kita lihatnya itu apa? Casingnya atau isi di dalamnya, RAM-nya gitu, atau prosesornya dan lain-lain ya. Ya enggak sih? CPU-nya dan lain-lain, ya kan? Nah, artinya teman-teman, ayah bunda semuanya, kita fokus dulu pesan apa yang disampaikan Allah ke dalam ibadah tersebut. Misal, sholat. Sholat pesan apa? Sebelum kita menanamkan sholat, pesan apa yang disampaikan, yang bisa menjadi perwujudan sholat itu? Apa tuh kira-kira? Yaitu terima kasih, ya kan? Atau rasa syukur. Kan begitu ya? Ketika Bunda Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu lama gitu ya? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mensyukuri nikmatnya gitu ya? Bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan. Artinya sholat itu adalah bentuk rasa syukur. Maka sebelum menanamkan sholat, ya, tanamkan dulu kebiasaan terima kasih dan rasa syukur. Nah, Baba bersyukur sekali. Baba berterima kasih sekali kepada Allah atas kehadiranmu di sini. Makasih ya Allah sudah hadirkan anak Baba di sini. Jadi pelipur hati, ya, menghibur, penyejuk pandangan. Makasih ya Allah. Banyak-banyak itu ya. Atau lagi makan, atau lagi apa gitu ya. Artinya menanamkan rasa syukur. Dan apalagi contohnya hijab ya bagi anak perempuan misalnya. Hijab itu softwarenya apa ya kira-kira? Ya bunda. Boleh diketik ya kalau ada yang tahu hijab itu kira-kira softwarenya apa sebelum menanamkan hijab kepada anak kita, kira-kira software dari hijab atau memakai jilbab itu apa? Ada yang tahu?
Yaitu, ini langsung aja ya, yaitu rasa malu. Maka Bunda ingin tanamkan kepada anak perempuan kita rasa malu terlebih dahulu baru menggunakan hijab. Jangan buru-buru anak bayi masih pakai mulai pakai hijab, pakai jilbab. Boleh, tapi jangan sampai itu menjadi trauma. Sebab 0 sampai 6 tahun tadi ya, anak hanya kenal like or dislike. Jadi kalau anak tidak suka, maka muncul trauma. Apalagi lihat bentakan dan lain-lain. Rasa malu. Nah, malu ada tamu laki-laki pakai jilbab Uma dulu ya. Itu kan bentuk pengenalan. Malu nak, auratnya nampak misalnya sambil nutup mata. Bentuk menanamkan rasa malu. Ini penting teman-teman. Kemudian apa lagi? Berbagi misalnya, sedekah. Apa kira-kira? Empati. Kita lihat mungkin sekeliling kita gitu ya. Kasihan ya nak ya, mungkin masih bayi atau mungkin udah berapa tahun usianya gitu. Keliling lihat banjir, kasihan ya nak. Banyak orang yang tidak beruntung gitu ya. Rumahnya hancur gitu. Nah, banjir bandang dan terpancing empati anak. Begitupun dengan ngafal Quran gitu ya Bunda ya. Apa kira-kira yang jadi software? Maka penting ya, apa ibadah-ibadah yang mungkin kita mau biasakan ke anak kita, tarik dulu nih sifatnya yang akan menjadi inti dari ibadah tersebut. Hubungan emosional dengan Allah, maka ajarkan dengan rasa syukur tadi ya, terima kasih ya Allah. Ya. Ibadah sebagai momen gembira, contohnya sholat ceria gitu ya, suasana yang positif, kemudian ada doanya gitu ya, pelukan setelah doa dan lain-lain. Ini penting ya. Ya Bunda, ini pilar dalam hal membentuk hati anak. Kemudian cerita dan juga kisah. Tadi tahfiz mungkin sedikit ulasan ya. Di tahfiz datar itu karena cerita juga ya. Usianya ada usia 7 sampai 10 dan 10 ke atas. Mungkin saya saran mungkin untuk di bimbingan tahfiz datar ya. Kalau bisa memang itu dibedakan ya. Tantangannya ataupun juga aturannya ya, ketegasannya. Kalau 10 tahun ke atas untuk para guru ya, mungkin mulai tegas. Tegasnya gimana? Kenalkan dulu aturan-aturan. Ini aturannya loh, ini aturannya loh. Kalau terlambat 5 menit gimana Bang? Kalau ini gimana Bang? Biasakan seperti itu. Kalau 7-10 tahun ya, mulai ini aja dulu, kenali aja dulu. Kalau gagal, support lagi, dukung lagi. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, 10 sampai 14 tahun, sudah dikenalkan, maka harus berlaku konsekuensi. Harus dirasakan, maksudnya dirasakan ini dalam artian harus ada akibat. Akibatnya bukan berarti penghukuman yang keras, enggak. Tapi ada akibatnya. Ternyata dalam hal ini, pelanggaran ini ada akibat. Kira-kira seperti itu ya Bunda semuanya. Next. Sekarang selanjutnya yang terakhir kayaknya ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan 9 ya, sebentar lagi insya Allah. Nah, ini perkenalan saja. Tahap usia 0 sampai 5 itu dan 5 sampai 7 itu butuh yang namanya model atau keteladanan dari orang tua. Sebab anak melihat, meniru, dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dilihat, apa yang dicontohkan oleh orang tua. Maka jangan tuntut gerakannya dulu, jangan tuntut bacaan yang sempurna. Pada dasarnya anak-anak itu tidak suka ya, sholat atau ibadah. Maka yang tadi ya, pada dasarnya itu keimananlah yang membuat apapun aktivitas amal solehnya menjadi disenangi. Ajak main sholat. Ini bukan berarti ini ya, tapi sholat dalam hal keadaan yang mungkin gembira. Ya. Bukan dalam hal yang sedih. Khawatirnya nanti trauma. Kemudian ketika 05 sampai 7 tahun sudah mulai dipersiapkan untuk menerima beban atau diperintahkan untuk sholat, maka
latihan untuk wudhu gitu ya, temani wudhu dan sholat. Gunakan apa namanya soft reminder ya, atau pengingatan secara ini ya, secara pelan, santai, jangan keras. 0 sampai 5 tahun tuh ayah bunda, terutama sampai 7 tahun awal, itu otak berkembangnya pesat ya. Kalau diteriaki atau dibentak, itu akan memutus apa namanya sambungan-sambungan di otak, yang akibatnya anak akan berpikir atau apa ya, jadi mungkin pernah ya ayah bunda punya anak atau murid ya, atau siswa yang ketika ditanya nggak tahu, terserah lah, nggak tahu, nggak, susah memutuskan ya. Ketika ditanya ini nggak tahu, ketika diminta keputusan terserah dan lain. Ini jangan dibentak. Usahakan tidak ada bentakan di rumah. Ini penting ya, karena nanti khawatirnya muncul trauma tadi. Nah, kemudian terakhir di sini ialah berikan pilihan. Ketika 5 sampai 7 tahun, nalarnya sudah mulai berkembang, maka berikan pilihan. Mau wudhu sekarang atau tunggu 2 menit? Nah, ini pertanyaan tertutup bunda. Termasuk juga yang para guru tahfiz di Utrujah ya. Ketika anak-anak sedang mungkin susah diatur, mau Ustadz tunggu 5 menit atau 7 menit untuk main-mainnya? Tidak apa-apa. 5 menit. Oke, 5 menit ya, ditunggu ya. Oke, tunggu 5 menit. Oke, sudah 5 menit nih Bang. Kak, sudah ya? Oke, silakan duduk rapi. Setoran dan lain-lain. Begitu. Nggak perlu keras-keras. Nggak perlu ini ya. Kalau tegas itu sebetulnya berada pada jiwa laki-laki ya, karena memang fitrahnya ketegasan itu laki-laki. Maka jangan ambil alih juga ya ketegasan itu oleh para ibu-ibu. Takutnya nanti jadi mainan bagi para murid ataupun anak. Ya udah, kalau ada guru laki-laki, maka limpahkan ketegasan itu kepada guru laki-laki. Anak yang ibu-ibunya mungkin nyinyir aja ya, nyinyir nggak masalah ya, itu bentuk dari fitrah kan, fitrah ibu-ibu yaitu nyinyir dalam hal apa namanya mendudukkan adab. Next, terakhir sepertinya ya, kemudian di usia 7 ke atas, next, 7 sampai 10 tahun ini tahapan membangun kesadaran melalui kesepakatan. Catat apa hal saja yang menjadi kesepakatan kita. Misalnya kalau di rumah ya, nah ya, sebelum apa namanya nanti nih waktu terbaik untuk anak-anak kita itu ayah bunda semuanya ialah menjelang tidur dan juga bangun tidur ya, waktu parenting ya namanya ya, waktu orang tua terbaik ya, waktu emas untuk interaksi dengan anak. Maka sebelum tidur itu sampaikan ke anak kita, nah itu untuk bentuk kesepakatan ya, nanti besok bangun tidur baba bangunkan jam 4:30 ya misalnya, bangun ya. Jadi kalau tidak bangun, Baba angkat ya, Baba pindahkan ya. Ya boleh. Itu bentuk kesepakatan. Atau di dalam hal membangun kesepakatan, gunakan ya, biasakan dengan berdiskusi. Karena anak di usia itu yaitu 7 sampai 10 tahun, 7 sampai 14 tahun itu sudah mulai aktif nalarnya, artinya diskusi. Kita tahu ya, Nabi Ismail alaihissalam ya dengan Nabi Ibrahim itu, wahai anakku ya, ini arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini ada perintah dari Allah Nina. Bagaimana pendapat? Bagaimana pendapat? Mungkin kalau anak-anak tahfiz misalnya, Bang, ini ada kita masuk jam 9, keluar jam 11. Ba'a menurut Abang. Oh, kalau di lambe step Ba'a start jam berapa tuh? Jam 9:10. Berarti masuk jam 9:10 ya. Keluarnya jam 11. Oke. Itu ya. Sepakat? Sepakat. Kalau udah sepakat semua, jalan kesepakatan. Itu bentuk ininya ya. Dan jangan sesekali ketika kita sudah sepakat dengan waktu misalnya ya. Ini bentuk kedisiplinan juga ya. Dalam hal pembelajaran
baik itu di sekolah, rumah tangga dan lain-lain. Jangan sesekali ya. Kalau kita sudah sepakat dengan waktu, tapi kita yang memberikan contoh untuk boleh bubar dan lain-lain. Contohnya misal belum jam 11 nih, tapi anak-anak sudah mulai banyak keluar, pulang dan lain-lain. Jangan sampaikan, Bang, minta maaf, ini jam 11 kita baru mulai keluar. Sudah jamnya belum? Belum, Ustaz. Ya, duduk di sini atau antum mau aktivitas apa? Boleh, silakan. Saya di pesantren kayak gitu, ayah bunda semuanya dan teman-teman. Ketika kunjungan orang tua, tidak boleh sebelum jam 11 itu, misalnya ya, katanya jam 11. Sebelum jam 11 itu tidak boleh anaknya dibawa keluar. Apapun alasannya, sekalipun ini. Kecuali urgent ya, bisa kayak darurat. Ustaz, boleh bawa anak keluar? Boleh, Pak. Tapi kita sepakati ya, jam berapa tadi, Pak? Sepakatnya kita jam 11. Jam 11 saja nanti bawa keluar ya, Pak. Tapi ini kita hargai waktu ya. Ini dalam rangka mengajarkan anak kedisiplinan, menghargai waktu. Ini contohnya ya. Contoh tahapan membangun kesadaran melalui kesepakatan. Termasuk juga sholat. Ya. Nanti kalau Baba sudah ajak sholat, ternyata antum tidak sholat, Bang, Baba izin siramnya, percikan air ya, atau apa gitu. Apa sepakatnya? Sepakati aja. Jangan sampai ya, ini ada kan di hadis itu, kalau usia 10 tahun maka boleh dipukul, di rotan dan lain-lain. Itu adalah bentuk usaha terakhir ya bunda semuanya. Sebelum itu kita usahakan memang dengan asosiasi positif dan juga kesepakatan tadi. Apalagi 7-10 tahun itu adalah kesepakatan. Kemudian metodenya dengan diskusi ya, memantik nalar dan pastinya keteladanan. Ayah, ibu pingin anaknya sholat misalnya, pingin anaknya ngaji, hafal Quran, tapi orang tuanya mungkin lalai sholat, mungkin enggak ngafal Quran gitu ya, dan lain-lain. Penting ya keteladanan tadi. Banyak contoh, banyak di kegiatan subuh mubarakah di Kota Padang. Orang tua ngarin. Ini lucu ya. Orang tua ngantar. Tapi tidak ikut sholat. Ngantar ke masjid tapi tidak ikut sholat. Nah, ini gawat. Harusnya orang tua juga ikut sholat di masjid itu gitu ya. Sama-sama dengan anaknya. Dan terakhir dengan ketegasan. 7-10 tahun itu sudah mulai dialihkan ya dari yang namanya dari cinta tadi menjadi ketegasan. Ketegasan itu bukan kasar. Ya. Ketegasan itu tega plus S gitu ya. Kita memegang aturan ya, memegang kendali. Gitu. Misalnya, minta maaf, ini sudah jamnya sholat. Yuk, sholat Bang. Beda kan? Ya, itu kan tegas juga ya. Bang, sudah sholat? Yuk, sholat. Atau kasar dan lain-lain. Sampai kata-kata kasar atau enggak bagus lah ya. Atau ketika di tahfiz misalnya anak-anak lari keliling-keliling. Kalau mungkin ustazahnya ya, para guru-guru perempuan yang mungkin tidak didengar ya sudah laki-laki. Dalam penelitian ngomongnya laki-laki itu seperti auman singa. Maka ketika laki-laki bersuara, ya minta maaf, tidak bisa ya berkeliaran di mana-mana. Mungkin pola jastena, stop. Nah, itu biasanya ada efeknya, terasa ketegasannya. Maka di 7-10 tahun itu ya tadi ketegasan. 10-14 tahun ya bunda semuanya, dunia tanpa seolah-olah. Ketika anak ada kesalahan, maka maaf ya, ini misal kesalahannya dalam artian berdampak, misalnya anak terjatuh gitu ya, yang kita ambil alih, bab jahat kawan, atau anak dibully misalnya, jangan diambil alih.
Kalau anak dibully gimana? Gimana harusnya bang? Oh gitu, antum maafkan, ya bagus. Kemudian bilang ke dia bang, ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau masih dilakukan, boleh ngadu bang. Sampaikan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini guru. Allah alam sob, ayah bunda semuanya ya. Barangkali itu ya dalam hal menanamkan cinta dalam hal ibadah ya sebelum membiasakan ibadah. Pada dasarnya ibadah itu adalah beban ya. Maka yang paling penting itu ialah membentuk hati dan kecintaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau tidak boleh di kolom komentar saja kalau ada pertanyaan. Ada cukup? Cukup ya sepertinya ya. Baik ayah bunda semuanya karena host atau MC juga berkendala ya. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan. Terima kasih sudah hadir. Terutama untuk teman-teman dari guru-guru ataupun pengurus dari Rumah Tafis Putrojah Datar. Semoga ini jadi kegiatan yang berkelanjutan pastinya untuk menambah pemahaman dan wawasan kita, mindset kita dalam hal mendidik ya. Pertama dalam hal ini anak-anak kita di Tafis Datar. Alhamdulillah, syukran. Afwan Ustazah. Terima kasih sekali lagi ayah bunda dan teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Semoga kita bisa berkenan ya bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis. Subhanallah. Hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.